Shalom, we thank you. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang lebih besar dari apapun. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Let's go! Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama kita nyanyikan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan imanmu tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami percaya Kau terlebih besar, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey! We believe in you. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. More of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God.
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. We believe in you. Perfect submission, all is at rest. I know the order of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my soul. Savior, the one who will never fail.
Dan hari ini Kak Felix mau diajak ngobrol sama Ferry. Dipaksa gitu ya. ngobrol. Diajak ngobrol sama Ferry. Nah, oke. Mas, coba minta tolong ceritain pengalaman waktu pacaran. Pengalaman mana nih pacaran gue yang Sama mana? Kak Tasya. Oke. Aduh, kudu diperjelas lagi. Iya, sekali-sekali sombong gak apa-apa kan. Pacaran sama Kak Tasya itu cuma setahun. Udah. Yang lo mau tahu beneran apanya? setahun? Lo mau tahu apanya? Setahun doang, setahun terus nikah. Iya. Beneran? Kok Kak Tasya mau, Mas? Ya siapa yang gak mau sama gue? Ih. Bagus. Enggak. Setahun itu nikah kenapa? Karena capek. Pacarannya Jakarta Tangerang capek. Oh. Bensin habis, waktu habis, ketemu sama Tronton, kan mau Transformer melulu gitu ya. Gue mending gue nikahin aja lah udah gitu. Asik. Enggak. Tapi pada dasarnya buat Kak Felix sama Kak Tasya waktunya Tuhan. Karena kita ketemu dengan keyakinan, dengan Tuhan udah ya udah. Kalau udah ketemu sesuatu yang bisa dibilang udah tahu ini dari Tuhan, ngapain lama-lama. Kak Felix nikah 27 tahun. Oh, nikahnya 27 tahun, kirain udah Umur 27 tahun. Oke. Nah, udah nikah nih, Mas. Punya anak. Ya. Konsep mikirin keluarga menurut Mas Felix itu gimana? Mikirin keluarga. Dalam kacamata sebagai laki-laki ini, buat yang laki-laki khususnya. Ini yang Kak Felix dipesanin sama papa. Apa tuh? Dipesaninnya gini. Pilihan kamu hari ini yang akan menentukan dengan apa kamu kasih makan anak istrimu. Ini laki-laki ini mesti dengerin. Karena kalian bertanggung jawab sama hidup calon istrimu. Gitu ya, hidup sama pacarmu. Nanti yang ke depan jadi pasangan. Jadi Kak Felix dipesanin. Karena waktu itu mungkin ada beberapa yang tahu. Kak Felix waktu itu pengen ngambil musik. Tapi papa gak yakin. Karena aku anak laki-laki pertama dan nomor 1 kakak gitu ya. Dan papa udah siapin semua, ada bisnisnya. Wah itu bisnis kompon waktu itu. Start juga, tapi dia bisnis kompon buat bersihin peralatan pabrik. Dan dia pengen Kak Felix yang lanjutin. Tapi aku bilang aku pengen musik. Gitu. Terus dia bilang, oh, ya udah doa sama Tuhan, doa. Dan akhirnya begitu aku bilang, Pak, tuh yakin aku memilih musik. Terus papa aku bilang, pokoknya pilihan kamu hari ini kamu bertanggung jawab. Papa nggak akan bantuin hidupmu. Kamu kasih makan anak istrimu dengan pilihanmu hari ini. Pilihan hari itu yang membawa Kak Felix sampai titik hari ini. Dengan segala sesuatunya lewat musik. Ketemu Kak Tasya sebagai istri lewat pelayanan, aku main musik. Masuk di Impact Community Indonesia Yayasan Tangan Pengharapan karena mereka cari guru musik. 60 Minute Worship dan lain-lain, Kak Felix main musik. Pernah ada di entertainment karena aku main musik. Jadi dari pilihan itu ternyata Tuhan bukain banyak hal. Nah sampai akhirnya karena aku tahu itu pilihan yang Tuhan tetapin buat aku. Ya dengan itu pula aku harus bertanggung jawab sama anak istriku. Bertanggung jawab dengan apa? Bertanggung jawab dengan yang pertama. Sebagai bapak gitu ya. Sebagai suami dulu. Sebagai suami aku harus bisa membahagiakan istriku. Karena bahagia istriku adalah bahagiaku. Ini so romantis tapi enggak. Tapi memang begitu maksudnya. Kalau istri gue gak bahagia, ya gue gagal jadi suami. Jadi dalam segala sesuatunya ini yang Kak Felix kesepakatin sama Kak Tasya. Ini kalau ada Kak Tasya bisa saksi. Kita selalu ngomongin sepakat di pintu gerbang. Ini kayak Kak Felix lagi ngomong konseling di pernikahan, nih ngomongnya begini. Sepakat di pintu gerbang gitu ya. Jadi Kak Felix selalu punya kekuatan bersama-sama untuk kita sepakat di pintu gerbang. Sehingga apapun yang kita jalanin ke depan nggak bakal bikin berantem karena sepakat sama-sama. Kekuatan sepakat yang membuat Kak Felix ada sampai hari ini, kekuatan sepakat bersama sebagai suami dan istri. Jadi Kak Felix bertanggung jawab, nggak males-malesan, gue kerja, gue fight buat hidupin istri. Dulu awalnya. Sampai akhirnya Tuhan kasih kepercayaan punya anak-anak, ya aku fight buat hidupin anak-anak. Apapun itu buat anak-anak gitu. Jadi ya kurang lebih begitu kulitnya. Oke, berarti yang aku tangkap dari mikirin kamu ini nih, dua kata ini mikirin kamu tuh bicara soal tanggung jawab. Karena aku tadi sambil Kak Felix ngomong sambil ngebayangin mikirin kamu tuh jadi kayak sebuah kata di mana kita bertanggung jawab atas hidup orang lain. Mikirin tuh gak cuma mikirin nih orang udah makan belum ya. Andaikan nih orang belum makan gue harus beliin. Andaikan nih orang sakit ya gue harus nyamperin. Nah pertanyaanku,
Itu kan tadi tanggung jawab Kak Felix ke Kak Tasya. Kalau ke anak-anak bagaimana? Maksudnya karena nggak cuman sekedar tanggung jawab menuhin kebutuhannya doang, keperluannya. Ya, Pasti. setuju. Jadi dalam artian tanggung jawab mikirin kamunya dalam konteks tanggung jawab itu harus ada hal yang dikerjakan. Nah, untuk anak-anak karena gambarnya jelas begini teman-teman. Karena buat Kak Felix punya anak itu jadi sesuatu yang aku gak mau gantiin dengan apapun juga. Jujur, Kak Felix punya Z gak mau digantiin sama apapun juga. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian tanya Kak Felix, kalau Kak Felix lahir balik lagi ulang, punya kasih kesempatan diulang lagi, Kak Felix pengen jadi apa? Pengen kayak apa? Apa yang bisa dirubah? Gak mau rubah apapun. Karena kalau Kak Felix rubah, gue gak punya anak lucu kayak Z sama Za. Yang secantik dan seperhatian itu sama papanya. Jadi buat Kak Felix itu satu hal yang paling berharga buat di Kak Felix yang aku gak mau tuker sama apapun juga. Punya anak-anak ini. Dan sedikit cerita, karena Z sama Za ini kan hasil doa kami berdua. Nikah 3 tahun, akhirnya keguguran, punya anak keguguran, kecewanya luar biasa kata Tasya waktu itu. Tapi Kak Felix dengan hikmat daripada Tuhan kasih kekuatan dan bisa nguatin Kak Tasya. Dan akhirnya setahun berikutnya Tuhan kasih Z gitu. Tadinya, nih Kak Felix jujur ya, nanti kamu boleh tanya Kak Tasya. Tadinya Z keluar itu udah kita nantiin 4 tahun. Berat-berat ngeluarinnya susah setengah mati Kak Tasyanya. Yang keluar anaknya Kak Felix minta maaf, ini tuh gak ngomongin warna kulit. Tapi anak gue hitam banget. Bukan jadi pada mikir nih bapaknya siapa, gak gitu ya. Tapi maksudnya gini, kok di hati gitu tapi gak keluar ke mulut. Kata Tasya tuh, jelek banget. Anak gue jelek banget ya, gitu. Jadi ada di hati kecilnya. Terus singkat cerita jalan-jalan makin besar ngelihat wah dengan apa yang Tuhan sertai itu ya jadi kayak wah luar biasa banget. Dan sampai akhirnya waktu sebelum pandemi juga Kak Felix tuh masih pengen punya anak laki-laki. Namanya kita pengen punya anak laki yang nerusin Felixnya gitu ya. Nerusin kalau di teman-teman yang punya marga nerusin marganya, nerusin nilainya. Pengen punya laki. Tapi sampai akhirnya pas pandemi tuh Ferry, Kak Felix kan stres tuh. Gak punya kerjaan, musisi kan, panggung gak ada, project gak ada, dan lain-lain gak ada. Cuma dapat dari ngajar guru, jadi guru. Terus stres tuh Felix stres. Sampai akhirnya kayak ngerasa hidup gak ada gunanya, kayak gitu. Beneran stres gak ada gunanya hidup gue, kayak bangun, tidur lagi gitu. Mati aja apa ya? Beneran. Oh beneran. gitu mas, sampai kepikiran beneran. sampai situ? Beneran. Mati aja apa kayak gak ada gunanya hidup gue. Tahu gak di momen itu yang Tuhan pakai siapa buat berkatin Kak Felix buat kebutuhan anak-anak Kak Felix, tahu gak? Mereka kayak ngerasa papanya lagi drop. Terus diperhatiin, papa udah makan belum? Terus makan, diambilin makanannya, papa makan ya? Itu bener-bener berhari-hari ngerasain kayak, ini anak gue perhatian banget sih bapaknya. Sweet banget. Akhirnya setelah selesai itu aku bilang sama Kak Tasya, gak usah ya punya anak laki-laki. Mendingan ini 2 anak perempuan sayang sama papanya daripada punya anak laki-laki gak tahu kemana pergi-pergi mulu ntar kan. Kelayapan gak perhatiin orang tuanya gitu. Jadi anak-anak perempuan 2 ini aja cukup ya. Aku bilang oh iya ya udah. Jadi kedatangan 2 putri cantik ini gitu ya. Putri kecilnya Kak Felix ini bener datengin kekuatan Tuhan yang Tuhan kasih buat Kak Felix gitu. Makanya jadinya aku bertanggung jawab juga atas kehidupan dia ke depan. Gitu Fieri. Oke. Tadi kan tanggung jawab ke anak, tapi lucunya teman-teman, aku adalah saksi hidupnya di mana anak Kak Felix itu benar-benar sangat mikirin kamu, mikirin Kak Felix. Jadi ada cerita di mana waktu kita retret bareng, aku sekamar sama Kak Felix, pisah ranjang. Iya pisah ranjang. Karena kalau satu ranjang nggak muat, pangku-pangkuan bisa. Enggak geli banget gua bayanginnya juga. Oke. Nah, tiap retretnya berapa hari sih mas? 3 hari lah, aku lupa kok nggak salah 3 hari. Retret lah itu hitungannya. Itu apa ya? Kerja di Bali. Gitu ya ngomongnya ya. Nah oke. Staff gathering. Oke, fine kalau gitu. Nah tiap malam tuh anaknya Kak Felix malah yang selalu nelfonin bapak-bapak jangkung satu ini.
Jadi tiap malam selalu di fit callin, entahlah obrolannya random aja gitu, kayak papa ini lihat deh, Z buat ini, Za buat ini, kayak lucu banget. Aku sebagai anak yang nggak deket-deket banget sama papanya, sama papa dulu, tuh kayak agak iri, agak cemburu ngelihatnya. Kayak ih, ini bapak-bapak bisa dicari nama nih 2 anak juga ya gitu. Kayak wah pengen punya anak yang dalam tanda kutip kayak gitu yang nyariin, yang mikirin banget, karena ya dipikirin tuh enak ternyata, diperhatiin tuh enak. Makanya kenapa mungkin kebanyakan dari kita tuh seringnya nyari perhatian, nyari kenikmatan dari luar, biar apa? Biar dipikirin, biar diperhatiin. Iya, benar. Dan ada sampai satu momen bahkan aku lagi pisah kamar, kita lagi berantem pisah kamar. Oh nggak gitu dong. Oh nggak gitu ya? Kita kan bukan suami istri. Oh iya oke. Kita intinya aku lagi nggak bareng sama Kak Felix, aku lagi di luar. Sampai Kak Tasya yang nelfon langsung ke HP pribadiku. Firi, Kak Felix di mana? Aku kirain ada apa. Ternyata si Z nyariin Kak Felix. Ya. Mau diteleponin nggak bisa, nggak ngangkat kan. Gitu. Momennya Kak Felix waktu itu lagi beres-beresin bukan merchandise lah, oleh-oleh buat staff. Semua staff, jadi Kak Felix yang beresin. Terus lagi beresin, handphone taruh kan diletakin. Ada beberapa jam lah Kak Felix tinggal. Terus tiba-tiba begitu selesai Kak Felix lihat handphone. Terus ada voice note, dengerin langsung. Ini telepon banyak banget, ada apaan? Terus di voice note si Kak Tasya langsung voice note, sayang. Kak Tasya panggil Kak Felix sayang. Jadi kalian jangan panggil aku sayang ya. Sayang. Pengen ya dipanggil sayang ya? Sayang. Enggak geli gue panggil lo sayang. Oke, fine. Sayang, si Z nyariin kamu nih. Sampai dia ngomong, papa kayaknya happy di sana nggak sama anaknya. Drama banget anak ini. Tapi di situ Kak Felix langsung, oh iya, hari ini belum kabaran soalnya. Belum kabar-kabaran sama dia. Aku langsung secepat itu juga aku harus telepon, video call. Untuk memastikan anakku tidak apa-apa gitu ya. Aku telepon video call, akhirnya ngobrol cukup panjang video call sama dia. Dan maaf ya papa, ini habis beresin. Aku lihat video ini beresin ini gini. Jadi papa gak taruh handphone ya. Iya. Bilang papa gak happy di sini, aku bilang gitu. Karena tapi ini jujur. Kak Felix ngomong sama Kak Ferry juga sama Ferry ngomong sama teman-teman lain juga, Bali gak rasa Bali tanpa anak-anak. Oh. Liburan gak berasa liburan tanpa keluarga. Buat Kak Felix itu. Jadi kalau mau lo ngajak gue kemana, mungkin beda ya kalau ke Milan ya, sorry ya. Jadi kalau ke Milan karena ya Forza Milan. Kalau ke Milan, tapi pengennya tetap pergi sama anak-anak, kumpulin duitnya bisa berempat perginya. Jadi mau kemana-mana usahanya pengennya berempat pergi. Berlima mas? Pergi. Berlima? Kegedean lo aja makan. Elah, makan lo banyak. Ya udah maaf. Jadi ya gitu, jadi maksudnya ya di momen itu aku bener ngerasain itu juga, karena memang di kantor pun Kak Felix di kantor, ada Kak Fani di sini, ada Kak Pia juga saksinya. Aku tuh setiap hari pasti di kantor pun aku akan sisihin waktu buat video call sama anak-anakku, buat telepon, video call, udah makan belum, tanya dan lain-lain, ngapain. Malam baru. Dan yang gak boleh lewat, setiap pagi Kak Felix selalu peluk anakku. Pokoknya selalu bangun, mereka cari aku ada di mana tidur gitu. Karena kita kamarnya beda. Tidur, terus Kak Felix peluk, doain. Peluk doain, terus setelah selesai itu mereka mandi siap-siap. Jadi mereka harus peluk Kak Felix dulu, baru mereka bisa melakukan yang lain. Pulang juga sama, Kak Felix pulang. Seasik-asiknya anak-anak Kak Felix main handphone, mereka pasti lari nyamperin papanya untuk peluk papa gitu. Papa tanya Kak Tasya kalau gak percaya. Terus udah selesai ya peluk Kak Felix itu minimal 20 detik pokoknya harusnya gue peluk anak gue. Karena setiap kali Kak Felix peluk tuh kayak rasanya ada yang keluar. Ada yang keluar gitu. Saya kayak yang keluar kalau gue peluk anak-anak. Udah kelar itu ya udah. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi emang home Kak Felix tuh sama anak-anak. Kak Felix juga Senin libur. Dan ini teman-teman core juga pada tahu kalau Senin cariin Kak Felix gak mungkin jawab. Walaupun sekarang udah mulai agak ya. Tapi apapun itu, Kak Felix Senin waktunya libur, waktunya aku sama anak-anak, waktunya aku main sama mereka, masak bareng, berenang bareng, playground dan lain-lain. Aku punya mereka. Ada momen Kak Felix lupa ngomong kalau aku bikin jadwal. Terus satu Zi ngomong gini, Papa ini kan harinya kita, kok Papa bikin janji sama orang lain? Wow. Anak Kak Felix umur 8 tahun. Gue diingetin masalah komitmen sama dia. Aku ngerasa kayak salah nih Felix nih, salah nih gue gitu bilang. Maaf ya Zi, besok-besok enggak. Sampai mulai dari itu setiap Senin Kak Felix ada acara apa-apa,
Aku izin anakku dulu, kalau diizinin baru aku oke. Aku izinin dulu baru aku oke. Untuk ngelakuin segala sesuatunya di hari Senin yang hari kita bersama. Tapi satu sisi aku bangga. Kenapa? Aku bangga karena anakku ngerti tentang komitmen karena udah diajarin. Itu sih, Fieri. Oke, nah itu kan tadi bentuk perhatiannya yang dalam tanda kutip positif ya Kak. Tapi nyatanya kita tuh ini jadi bahas Bapak nih, ya udahlah nggak apa-apa. Bentuk perhatian Bapak tuh kadang nggak selamanya positif Kak. Ada yang bahkan mukul. Ada yang pernah dipukul papanya? Oh Kak, ternyata surveinya cukup banyak Kak yang pernah Kak. Oke. Gimana Kak? Bentuk perhatiannya dipukul, misalnya karena salah dipukul, karena ngelakuin kesalahan dikata-katain. Oke, kalau ngomongin pukul memang di Alkitab ada yang mendidik dengan rotan. Tapi itu bukan dengan emosi. Yang salah ketika melakukannya dengan emosi akhirnya melukai. Dan bisa dibilang gini, setiap perbuatan yang melukai anak-anak itu berdampak ke depan. Berdampaknya panjang. Banyak yang Kak Felix ngobrol-ngobrol sama aku gitu ya tentang ini, tentang itu. Kak Felix selalu pertanyaannya template. Di rumah gimana? Pasti Kak Felix selalu pertanyaan pertama akan selalu itu. Di rumah gimana? Kenapa? Karena hubungan anak sama bapak itu mempengaruhi masa depan anaknya. Baik secara firman Tuhan yang bilang bapak adalah sumber. Yang artinya sumber itu artinya tempat mendapatkan semuanya gitu ya. Yang diperlukan, yang dibutuhkan. Tapi di sisi lain dengan segala penelitian dan riset yang ada, 40% dalam kehidupan anak-anak, kehadiran bapak 40% saja mempengaruhi anak-anak itu untuk bertumbuh sebagai anak-anak yang kuat. Anak-anak yang tahu nilai, anak-anak yang jaga hidupnya, 40% aja kehadiran bapak. Atas dasar alasan itu pula, Kak Felix berusaha menjadi bapak yang baik. Tapi dengan bisa dibilang gini, buat Kak Felix ya pukulan atau secara verbal menyakiti itu bukan bentuk kasih. Buat Kak Felix ya, bukan bentuk kasih. Apalagi kalau dengan emosi ya, kecuali dengan sesuatu yang kayaknya apalagi generasi kalian. Mungkin terakhir di generasinya Kak Felix atau terakhir generasinya Kak Yobis. Kita yang AKVR masih mungkin juga masih ngalamin yang dipukul, yang diapain, dihajar dan lain-lain. Tapi kalau ke depan selanjutnya kayaknya nggak mungkin. Dalam artian kita memposisikan diri sebagai sumber itu dalam kehidupan mereka tanpa harus memukul, tanpa harus mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai mereka, gitu. Tapi kan udah terlanjur dipukul Kak, udah terlanjur terluka. Bahkan mungkin udah terlanjur kehilangan sosok bapaknya. Gimana caranya biar bisa memaafkan ya? Kita hidup serumah pasti nggak mungkin kan bapak sama anak perkara dipukul langsung bisa rumah. Bisa gimana juga caranya? Ada yang kabur. Iya sih. Bisa juga ada yang kabur. Gak salah sih. Tapi dalam artian gini sih buat Kak Felix sih. Kalau luka tuh harus diapain sih? Nggak ada jawaban lain kan? Harus diobatin. Diobatin sakit nggak? Sakit. Jadi sama-sama dilukai, sama-sama sakit, diobatin sama-sama sakit. Cuma pilihannya ada di kita, mau tetap lukanya tertinggal atau lukanya yang disembuhkan. Sama-sama sakit tapi beda akhirnya. Yang satu sakitnya bisa berakhir busuk, yang satu sakitnya bisa berakhir sembuh. Nah pilihannya di kita nih, dengan segala sesuatu luka yang ditinggalkan, segala sesuatu mungkin kekosongan, kekeringan yang ditinggalkan, akhirnya membuat kita merasa bahwa kita gak berharga. Coba kalau kalian ada perempuan atau laki-laki yang ngerasa kayak gue gak ada gunanya, kayak gak berharga. Coba dibalik ke rumah lagi, cek hubungan sama orang tua gimana. Banyak generasi juga yang gambar dirinya rusak, mulainya dari rumah. Pergaulan memilih yang salah, mulainya dari rumah kebanyakan. Mulainya dari rumah. Jadi ya itu sih Fiar. Jadi kalau misalkan udah terlanjur sana ya pilihannya di teman-teman semua. Mau tetap lukanya dan akhirnya membusuk atau mau disembuhin. Sakit sih lepasinnya. Karena ngerasa kayak gak adil. Gue yang disakitin kenapa gue yang harus ngampunin. Itu mestinya dia yang minta maaf sama gue. Gitu. Tapi
ya harus dilepasin untuk sembuh. Oke. Nah, aku sharing dikit juga karena pengalaman dipukul juga pernah. Mungkin kalau dari aku bagaimana cara bisa memaafkannya, pertama-tama karena aku udah kenal dulu sosok Bapa yang sempurna, yaitu Bapa yang di surga, Tuhan Yesus sendiri gitu. Dan aku sadar, dengan sangat sadar mengetahui bahwa papaku tuh bukan orang yang sempurna. Bahkan bapak-bapak di rumah yang masih bentukannya manusia itu pasti gak sempurna gitu loh. Lu berharap apa sama manusia yang gak sempurna ini, yang bisa emosian mungkin, yang bisa tiba-tiba mukul, yang bisa tiba-tiba ngatain lu. Lu berharap apa gitu? Ya well, harapan lu cuman sama Tuhan. Dari situlah aku belajar untuk oke, karena gue tahu dia manusia yang gak sempurna, gue tahu papa adalah manusia yang gak sempurna, maka gue juga berusaha untuk mengasihi papa. Seperti Tuhan ngasihi gue juga, mikirin gue juga. Dari situ aku belajar untuk memaafkan papa, walaupun pasti jengkel gitu, pasti kayak baru dimaafin, besok dimarahin lagi, dipukulin lagi misalnya gitu. Ya tapi karena udah tahu sosok Bapa yang benarnya dulu. Ya, memang pengenalan akan Bapa yang baik yang akhirnya kita bisa memampukan kita mengampuni. Karena bagaimana kita bisa mengampuni kalau nggak pernah ngerasa dikasihi? Setuju nggak? Setuju. Gimana bisa ngampunin kalau kita nggak pernah ngerasa dikasih? Karena pada dasarnya kita pun perlu diampuni. Siapa kita yang bisa akhirnya menahan pengampunan itu buat orang lain, padahal kita juga perlu diampuni. Nah, tapi teman-teman mesti sadar bahwa seperti yang mungkin dalam beberapa waktu lalu Kak Felix pernah sharing, bahwa dalam setiap luka yang ditinggalkan, kehadiran Bapa yang mungkin teman-teman dari cerita Kak Felix kayak begini, kayak gitu, oh bokap gue nggak gitu ya, dan lain-lain, akhirnya merasa mulai perbandingan. Tapi Kak Felix mesti ingetin sama teman-teman semua, itu bagian cara iblis untuk ngerjain kita. Bagaimana kita bisa punya gambar Bapa yang baik kalau gambar Bapa yang di dunia rusak? Kak Felix tadi kasih contoh seharian ini begini. Kalau Kak Felix kasih kertas sama kalian dan kalian gambar, Kak Felix gambar gunung. Setuju gak sama Kak Felix tata gambar gunungnya gini? Gunungnya 2, tengahnya matahari, tengah jalan, kanan kiri sawah, terus ada burungnya M. Bener. Semua begitu gambarnya kurang lebih. Ya, kenapa? Yang kalian tahu gunung itu yang diajarin dari SD. Walaupun kayaknya gak ada perkembangan banget sih dari SD. SD-nya kalian, SD-nya Kak Felix semua sama aja begitu diajarinnya gitu ya. Dalam artian karena gambarannya yang kita tahu itu. Padahal aslinya kalau berbicara tentang gunung, mungkin ada teman-teman di sini yang suka naik gunung, gak seindah itu dalam perjalanannya. Batunya banyak, lekukan-lekukannya banyak, belum licin kepleset dan lain-lain. Bener gak? Nah sedangkan yang kalian gak tahu, apalagi yang gak pernah naik gunung, gak pernah tahu gambarannya. Gambarnya ya itu yang gunung tahu, 2 itu aja, pokoknya 2 aja gunung. Tengahnya matahari, emang matahari ada di tengah juga belum tentu. Ya kan? Dan hal itu yang iblis kerjain. Ngerusak gambar Bapa itu, supaya kita gak bisa ngelihat gambar Bapa yang di surga dengan benar. Itu kerjaan iblis. Yang kedua, karena orang tua kita juga mungkin ngalamin hal yang sama sebelumnya, sehingga dia mengulangnya ke kita. Dan yang ketiga, sehingga membuat mereka tidak tahu melakukan apa yang benar. Lakuin apa yang benar. Nah, tapi Kak Felix mau berbalik semua itu. Karena waktunya udah habis, Kak Fiat. Oh, berbaliknya jadi karena udah habis. Berbaliknya karena begini teman-teman. Balik ke tema tentang mikirin kamu. Iya sih, mungkin punya bapak di rumah yang gak mikirin kita. Yang gak pernah kasih ruangnya untuk kita cerita. Yang gak pernah, mungkin kalian bertahun-tahun sampai hari ini gak pernah dapat arahan dan lain-lain. Bahkan mungkin kalian bertumbuh sebagai anak yang melihat papa yang menyakiti mamanya. Nyakiti mamanya. Nah, tapi teman-teman berbalik ke sini. Tahu kan? Ada yang mikirin kamu segitunya sebenarnya. Iya. Di luar papamu. Ada pribadi yang mikirin kamu sedalamnya. Di luar orang yang kamu harapkan kasih sayangnya. Ada yang mikirin kamu nyiapin segala sesuatunya untuk hidupmu. Dibandingin pribadi yang kamu kayaknya mengharapkan dari dia. Nama yang kita nyanyikan dari tadi. Yesus. Nama Yesus. Kak Felix mau bagiin ini.
yang memastikan hidup kita dipikirkan sama Dia. Matius 6 ayat 26 sampai 30. Kalau teman-teman baca ayat Alkitabnya, Kak Felix bacain aja ya. Pandanglah burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya agak lembut. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Siapa di antara kamu karena kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa engkau khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu yang aku dandanin, kata Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Hidup kita tuh dipikirin banget loh sama Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dipelihara. Ada yang di sini dengan gagahnya bilang gini, aku ada sampai hari ini karena aku, Kak, bukan karena pemeliharaan Tuhan. Ada yang berani angkat tangan bilang gitu? Dan setuju kita semua bahwa hari ini ada kita karena pemeliharaan Tuhan. Yes. Dan itu bentuk mikirin kamu. Bentuk mikirin kamu. Yang kedua, berbicara tentang apa yang ada di pikiran Tuhan. Nih, akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11, 14, 15. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bukti dipikirin itu dijagain. Dengan segala sesuatu yang teman-teman capai hari ini, bahkan yang teman-teman mungkin gak ngerasa kalau itu dihindarkan sama Tuhan. Hidupmu dijagai sama Tuhan. Sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik. Yang hilang satu dombanya saja. Hilang satu dombanya saja. Dicariin, tinggalin yang lain. Tuhan kasih perumpamaan dengan jelas. Domba yang hilang. Di Lukas 15 teman-teman bisa baca. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Keren deh. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Itu bukti Tuhan mikirin pertobatan kita loh. Karena gak pengen kita terus-terusan ada dalam kesalahan, gak pengen kita terus-terusan ada dalam kegelapan. Tuhan pikirin sampai cuma satu aja kamu ujung dunia pun, Dia tinggalin yang lain untuk cari kamu. Karena di pikirannya, namamu ada. Namamu ada. Dan yang terakhir teman-teman, bukti pribadi yang mikirin kamu. Ini ayat yang teman-teman sering baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu yang aku pikirin. Yang ada dalam pikiranku. Demikianlah firman Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukti seseorang mikirin kamu, dia bukan hanya mikirin kamu hari ini. Dia mikirin kamu sejauh apa ke depan akan sampai. Dia akan mikirin akan jadi apa. Dia akan mikirin akan sampai di mana. Karena mikirin kamu itu berbicara tentang aku punya rencana, agenda, rancangan yang baik. Dan itu ada dalam Bapa kita yang baik. Ada dalam Bapa kita yang baik.
Teman-teman sadar nggak? Dalam sebulan kita berbicara tentang mindset. Kalau kita kepikiran nggak ada yang sayang sama kita, apa yang kalian jalanin? Kalau kalian mikirin nggak ada yang mikirin kamu, dalam hari-harimu apa yang kamu pikirin? Suka-suka gue hidup, nggak ada yang mikirin gue kok. Terserah gue mau hidup apa, nggak ada yang nanyain gue kok. Malah mungkin bisa bilang gini, gue gak berharga karena gak ada yang pernah nanyain mikirin gue, tanya kabar gue, tanya apa yang gue susah. Apapun gak ada. Sekarang pertanyaannya. Teman-teman sadar kan ada yang pribadi yang mikirin kamu sebenarnya. Yang sampai hari ini nungguin kamu ngerjain semua apa yang dia sudah rancangkan. Felix tutup sama kesaksian ini. Minta izin ya Kak Shirley ya dan teman-teman SM sebentar. Kak Felix, seperti yang teman-teman tahu, anak Kak Felix 2 ada namanya Galetizia, Putri Vena dan Hadazamanta Venaleta. Dan mungkin beberapa ada yang sudah tahu artinya yang Kak Felix bilang. Tapi Kak Felix izin bagiin ini ulang. Kak Felix ketika tadi Kak Ferry tanya bahwa Kak Felix gak mau tuker. Anak-anak Kak Felix gak mau tuker sama apapun juga. Gak mau. Bahkan dalam segala sesuatunya yang Kak Felix pikirin tentang anak-anak gue nih. Gue kerja, anak-anak gue gimana? Gue gak kerja, anak-anak gue gimana? Anak-anak ini sekolah mau kayak apa, mau sampai titik mana Kak Felix pikirin. Apa yang dia makan, apa yang dia minum Kak Felix pikirin dan harus siapin. Tapi berbicara tentang nama, Galetizia Putri Vena. Ngomongin Galetizia itu nama yang Kak Felix taruh karena ada doa Kak Felix di situ. Dalam artian yang Kak Felix rancangkan supaya dia sampai sana sesuai doa Kak Felix. Ngomongin Galetizia, Kak Felix punya doa. Galatia dan Letizia. Galatia kitab yang surat yang ada untuk mengingatkan orang akan kasih karunia Tuhan. Balik lagi sama kasih karunia. Letizia itu artinya putri yang cantik. Harapan dan doa Kak Felix tanda kutip rancangan yang Kak Felix tahu buat anak Kak Felix si putri yang cantik ini dalam hidupnya akan bagiin kasih Tuhan bagi banyak orang. Akan balikin orang-orang untuk kembali pada kasih Tuhan. Itu harapan Kak Felix. Itu doa Kak Felix. Itu rencana dan rancangan Kak Felix. Ngomongin Hadazamanta. Hadasah itu namanya Ratu Esther yang sayang sama bangsanya. Samantha putri yang cantik lagi. Jadi Kak Felix punya doa dan harapan putri yang cantik ini jadi pemimpin yang sayang sama bangsanya. Itu doa dan harapan yang Kak Felix punya rancangan. Firman Tuhan bilang di Matius 7. Kalau kamu aja yang jahat tahu mampu memberikan apa yang baik bagi anak-anakmu, apalagi aku. Yang jahat aja mampu merancangkan apa yang baik. Sebaik-baiknya Kak Felix apa yang Kak Felix ceritain. Ada Kak Adi saksinya yang hidup sama Kak Felix itu tumbuh bersama-sama di rumah. Dengan segala sesuatunya. Kak Felix gak bisa bilang aku baik. Aku sempurna. Seperti yang Kak Ferry bilang tadi. Aku gak bisa bilang aku sempurna. Aku gak bisa bilang aku baik. Karena pada dasarnya natur dosa ada dalam hidupku. Tapi aku yang dosa ini bisa tahu mikirin apa yang baik buat anak-anakku. Apalagi Tuhan yang mikirin kamu banget detail-detailnya. Detail-detail. Mungkin yang teman-teman rasanya banyak yang gak adil. Mungkin yang karasin banyak kejadian yang harusnya gak gini Tuhan. Tuhan gak sayang sama aku. Harusnya gak gini. Tapi tahu gak? Tetap balik lagi. Ada rencana dan rancangan yang dikasih. Hari ini kamu gak ngeliatnya. Tapi suatu saat kamu akan bilang gini. Oh ini ternyata bagian Tuhan mikirin aku. Aku dijauhkan dari malapetaka. Andai aku milih itu. Aku gak tahu kemana. Tapi karena Tuhan hindarin dengan ketidakadilan ini. Tuhan hindarin dengan rasa gak enak ini. Ternyata Tuhan bawa aku di titik yang lain.
dalam setiap kegagalanmu. Tuhan bilang gini, aku tetap jadi Bapa yang setia bersama dengan kamu. Dalam setiap pengharapanmu, di ujung pengharapanmu, aku tetap setia sama kamu. Aku tetap setia sama kamu. Dan gak ada nama lain yang sesetia aku. Karena memang dalam segala sesuatunya yang aku pikirin kamu. Jadi Kak Felix berdoa buat kalian lagi ragu-ragu sama masa depan kalian. Buat kalian yang gak tahu mau ngapain. Buat yang kalian lagi ngerasa gagal hari ini. Ingat, ada yang mikirin kamu. Ada yang mikirin kamu. Ada yang benar-benar mikirin kamu. Mikirin hidupmu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat setiap apa yang Tuhan bukakan hari ini. Ya Tuhan, kami datang dengan segala kegagalan kami. Kami datang dengan segala luka kami. Kami datang dengan segala kekosongan dan kekurangan kami. Kami datang sama Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Kami datang sama Tuhan yang selalu mikirin hidup kami. Mungkin banyak doa-doa yang sampai hari ini kami belum lihat. Banyak yang kami harapkan yang sampai hari ini kami belum pernah melihatnya. Bahkan sedikit aja gak kelihatan terangnya. Tapi hari ini kami tahu, bukan berarti Tuhan gak mikirin kami. Malah seringkali Tuhan pakai jawaban tidak untuk menolong kami. Sebagai bukti Tuhan mikirin kami. Akan berdoa buat teman-teman yang hari ini masih dalam keraguan tentang masa depan mereka. Mereka yang ada dalam ketakutan hari ini tentang masa depan mereka. Amen. Mereka yang sedang dalam kekhawatiran akan masa depan. Ingatkan dalam telinga mereka dengan suara lembut-Mu Tuhan. Aku ada di sini, mikirin kamu. Aku ada di sini, mikirin masa depanmu. Aku ada di sini, mikirin apa yang terbaik buat. Sehingga Tuhan, kami tahu, mungkin orang-orang sekitar kami melukai kami. Orang-orang sekitar kami menaruh hal yang buruk di hidup kami. Tapi kami mau bilang, selama Tuhan terus memikirkan hidup kami, selama Tuhan terus menaruh apa yang baik di hidup kami, itu cukup. Karena Kristus cukup bagi kami. Sekalipun bahkan kami melawan dunia, Kristus cukup bagi kami. Karena kesetiaan-Mu gak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan, firman sederhana dalam pembicaraan tadi ngobrol sama Fiery, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya buat teman-teman yang ada dalam hati mereka. Mendatangkan kekuatan bagi mereka. Apapun nanti yang Tuhan percayain di depan sana, ini yang kami mau pegang. Ada Tuhan Immanuel bersama dengan kami. Ada Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan Immanuel yang terus memikirkan masa depan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pastinya teman-teman Impact Youth diberkati dari awal sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus ikuti Impact Youth secara online setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, kami undang bisa berseru-seruan bersama, bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama dalam Impact Youth Onsite. Kita ketemu tatap muka setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai
P3. Dan teman-teman semua, bukan cuma hari Minggu aja, tapi kita juga ada komsel, komunitas selnya yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian di nomor yang ada, tinggal scan QR code yang ada, nanti diarahkan untuk secara online, bisa ikut Zoom, dan akhirnya bisa bertumbuh bersama di sana. Akan dibagi berdasarkan segmen, teman-teman yang pelajar, yang mahasiswa, yang pro, yang ada di sana. Nanti teman-teman punya teman-teman yang bisa saling mendukung satu dengan lainnya. Dan untuk yang mau gabung secara onsite, ada di Sabtu 2 minggu sekali, teman-teman bisa hubungi admin yang ada. Komselnya ada di mana? Komselnya ada di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Bahkan di 2 minggu selang-selingnya kita juga ada kegiatan. Ada sports day yang ada, teman-teman yang mau olahraga bareng, berkomunitas melalui olahraga yang ada juga bisa hubungi admin yang ada di Jakarta sekitarnya, sehingga kita bisa bersama-sama udah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, ada rockris yang ada baik di kampus, di sekolah, atau mungkin ada komunitas teman-teman sendiri yang kecil-kecil yang ada. Kalau mau kami layani, bisa hubungi nomor admin yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, hubungi kami. Kita akan datang dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, kalian bisa beli merchandise keren ini. Banyak banget, ada kaos, ada sweater, ada hoodie, banyak banget di sana. Teman-teman bisa beli di sana, nanti jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Akan segera dirilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Dave Garadque dengan judul Dalam Nama Yesus pada tanggal 28 Juni 2024 di seluruh music digital platform kesayangan Anda. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus.
Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu, tanggal 15 hingga 25 September 2024, bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.